Hai, halo para peserta didik. Saya harap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Untuk materi semester 1 ini, saya akan menjelaskan tentang kehidupan manusia dalam dimensi sejarah. Oke, kalian bisa perhatikan. Untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan untuk yang pertama, konsep manusia, ruang, dan waktu. Apakah kalian mengetahui definisi tentang waktu? Kalian harus mencari dari KBBI dulu. Menurut KBBI, waktu adalah seluruh rangkaian saat proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau lama berlangsungnya suatu kejadian. Ruang, waktu, dan manusia merupakan 3 unsur penting kehidupan manusia. Suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan manusia dapat diamati berdasarkan dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi manusia. Sekarang pengertian waktu. Waktu itu termasuk dimensi temporal, memiliki 2 makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Secara denotatif merupakan suatu kesatuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Sedangkan secara konotatif, waktu sebagai suatu konsep. Berdasarkan dimensi waktu, suatu peristiwa merupakan suatu proses, yaitu peristiwa tersebut mengalami perubahan sejalan dengan waktu. Waktu itu ada dan akan terus berjalan, atau continuity. Waktu dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang memiliki kesadaran bahwa waktu terus berjalan. Jadi, hanya manusia yang dapat memanfaatkan waktu yang dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ruang. Ruang itu termasuk dimensi spasial, merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa, baik alam maupun sosial dan peristiwa sejarah dalam proses berjalannya waktu. Dalam dimensi ruang akan berlangsung berbagai peristiwa pada waktu bersamaan. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang manusia. Manusia adalah pelaku pada peristiwa. Manusia adalah menjadi objek dan subjek peristiwa. Setiap peristiwa akan membawa pengaruh terhadap perubahan pada dimensi manusia, baik sebagai objek maupun subjek sejarah. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu kesadaran manusia dalam memakai setiap peristiwa. Tahukah Anda bagaimana keterkaitan antara manusia dan sejarah? Manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang erat. Tanpa sejarah, eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang berpikir dan beraktivitas perlu dipertanyakan. Begitu juga sebaliknya, tanpa manusia, sejarah tidak pernah ada. Manusia itu sebagai pelaku sejarah. Kalau tidak ada manusia, sejarah itu tidak akan pernah ada. Oke, saya akan menjelaskan tentang konsep waktu dalam sejarah memiliki 4 aspek, yaitu 1. Perkembangan. Perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh dari perkembangan adalah perkembangan kota Salatiga. Dulu kota Salatiga yang masih jalannya masih gerunjalan atau berbatu-batuan, sekarang sudah diaspal. Contohnya seperti itu. Jadi ada perkembangan yang dari perkembangan yang rendah kemudian tinggi, seperti itu. Yang kedua, kesinambungan. Kesinambungan terjadi apabila suatu masyarakat masih menjalankan pola atau kebiasaan lama. Contoh dari kesinambungan adalah perkebunan teh di Indonesia pada masa kini merupakan kesinambungan perkebunan teh pada masa kolonial Belanda. Jadi bangsa Indonesia masih meneruskan perkebunan tehnya yang dulu ada, sekarang masih diteruskan. Oke, yang ketiga, pengulangan. Pengulangan terjadi apabila peristiwa saat ini memiliki pola sama dengan pada masa lampau atau masa lalu. Contohnya peristiwa demonstrasi mahasiswa tahun 1966 dan tahun 1998. Ini peristiwa demonstrasi ini terjadi ketika
Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Jadi mahasiswa itu saling berdemo untuk menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Yang keempat, perubahan. Perubahan merupakan sebuah keadaan pada waktu terjadi pergeseran dari kondisi satu ke kondisi yang lain. Contohnya, petani mengerjakan sawah. Dari tahap awalnya, petani itu mengerjakan sawah menggunakan cangkul. Kemudian di tahap selanjutnya, petani mengerjakan sawah menggunakan kerbau. Kemudian di tahap yang ketiga, petani mengerjakan sawah menggunakan traktor. Demikian perubahan itu terjadi karena ada pergeseran dari kondisi satu ke kondisi lain. Jadi yang dulunya sangat sederhana, kemudian sekarang bisa menjadi modern. Jadi dari cangkul ke traktor itu ada pergeseran dari kondisi satu yang ke kondisi yang lain. Ya, terima kasih. Sekian materi hari ini.